Hai semuanya, balik lagi bareng gua Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai nominasi Oscar di 2024, khususnya Best Picture. Soalnya kalau bahas yang lain-lain itu bakal panjang ya. Jadi kemarin gue udah lihat listnya dan sebenarnya cukup oke lah gitu. Gue akan bahas ini berdasarkan dari alfabet juga ya. Dan yang pertama itu ada American Fiction. Gue belum nonton film ini, tapi secara tema dari apa yang gue lihat, ya bisa dibilang ini kan film tentang menjual suatu budaya ya atau ras untuk menjadi sebuah profit gitu dari apa yang gue lihat di trailer. Dan sebenarnya lumayan menarik sih. Kelihatannya gue akan suka dengan film ini dan gue rasa dari sisi Oscar juga dari apa yang gue lihat ya, yang gue perhatiin belakangan ini tuh ya emang Oscar kan suka dengan film-film yang ada sisi budayanya, ada sisi sosial komentarinya, atau refleksi mengenai keadaan masyarakat, serta isu-isu yang lagi hangat juga nih di luar sana. Gue rasa ya ini mungkin masuk sih di salah satu kategorinya juga, makanya masuk di nominasi ini gitu. Tapi untuk menang, gue nggak ngelihat hal itu sih kayaknya. Ya murni karena banyak film lain yang lebih bagus sih. Terus di nomor 2 itu ada Anatomy of a Fall. Gue udah buat reviewnya juga untuk film ini dari sisi premis ya tentang seorang istri yang diduga ngebunuh suaminya ya dan anaknya kini menjadi saksi. Dan balik lagi sama kayak film sebelumnya, ini film yang bagus, cuma gue nggak ngeliat ini sebagai kandidat yang kuat untuk menang sih. Murni alasannya sama kayak film sebelumnya juga gitu. Karena banyak yang lebih bagus juga dari kandidat-kandidat lainnya gitu atau nominasi lainnya juga. Terus yang ketiga ini ada Barbie. Jujur aja, gue ngerasa ini tuh punya kemungkinan sih untuk menang ya kalau menurut gue gitu. Karena dari sisi sosial commentary dan isu yang mereka bawa di film ini. Terus ada Greta Gerwig dan Noah Baumbach juga gitu yang menurut gue film-filmnya mereka ya bisa dibilang cukup menggambarkan keadaan yang ada di masyarakat dan gue rasa punya impact juga sih film ini ya walaupun dibalut dengan pop culture tapi dibalik itu semua tuh ada sisi kedalamannya. Kalaupun ini menang gue sih nggak akan kaget gitu. Terus yang keempat tuh ada The Holdovers, salah satu film favorit gue dari tahun 2023, dimana gue sih emang cocok ya dengan film-filmnya Alexander Payne yang basically tentang orang-orang bermasalah gitu. Itu topik yang sering banget dia angkat melalui film-filmnya gitu, termaksud di film ini juga. Walaupun ini film yang bagus, cuma feeling gue ini nggak akan menang. Terus yang kelima tuh ada Killers of the Flower Moon. Yang gue ingat dari film ini adalah pengalaman gue nonton di bioskop yang sangat menyenangkan sih. Dan gue rasa ya emang beda ya. Yang nonton film-film seperti ini dengan film-film lainnya gitu. Menurut gue agak tertib aja sih dari sisi penontonnya pada saat itu gitu. Atau mungkin ya emang kebetulan aja. Dari sisi kualitas ini udah nggak perlu ditanyain lagi. Dan nggak banyak juga yang bisa gue bahas di sini. Cuma kalau dari sisi peluang menang, feeling gue sih nggak menang ya untuk film ini. Terus selanjutnya itu ada Maestro. Entah kenapa di antara semua list film-film ini yang paling kurang menarik ya kalau buat gue. Dan mungkin akan gue skip film ini. Sejauh ini sih gue belum nonton ya. Kemungkinan besar akan gue skip. Walaupun dari klip yang gue lihat si Bradley Cooper ini emang masuk banget ya dari sisi perannya dia di sini. Feeling gue juga kayaknya sih nggak menang ya. Terus di nomor ketujuh itu ada Oppenheimer. Dari apa yang gue baca-baca di media lain, ini yang paling dijagoin ya untuk menang gitu. Dari sisi case juga
Dari sisi pemain, di antara semua list nominasi yang ada di sini buat gue ini all star banget. Buat yang biasa nonton entah itu film ataupun series, gue rasa ketika nonton film ini akan sangat familiar gitu dengan para pemain yang ada di sini. Dan gue juga ngerti kenapa banyak yang suka dengan film ini. Dan sekarang tuh kalau nggak salah ditayangin ulang ya di bioskop. Saran gue buat yang belum nonton Oppenheimer, coba nonton di IMAX. Ini menurut gue sangat terhitung yang wajib banget sih untuk ditonton di IMAX ya kalau menurut gue. Dan kayaknya setiap kali gue ngebahas Oppenheimer, gue selalu bilang IMAX juga gitu. Karena ya emang sebagus itu gitu menurut gue versi IMAX ya. Terutama dari sisi soundnya ya, itu yang menurut gue dia terhitung salah satu yang terbaik gitu selama gue nonton versi IMAX ya sejauh ini gitu. Dan nontonnya juga di tengah ya, jangan di pojok. Dan selanjutnya itu ada Past Lives, salah satu film yang gue suka banget dari tahun 2023. Seingat gue ini nomor 2 terbaik ya di versi film terbaik versi gue tahun 2023. Secara emosi itu dapat banget di sini dan berdasarkan dari kejadian nyata si sutradaranya gitu. Jadi menurut gue ada unsur kejujuran di sana, di mana buat gue ini nilai plus ya. Secara topik juga universal tentang cinta, jadi akan mudah relate ke penonton dan lumayan emosional sih. Jujur secara subjektif, di antara semuanya secara subjektif ya gue pengen banget film ini yang menang. Terus ada Poor Things, salah satu watchlist. Cuma gue belum nonton, jadi gue nggak bisa bilang banyak. Seingat gue, ini tuh nomor 2 favorit ya untuk calon pemenang setelah di bawahnya Oppenheimer. Gue nggak mau terlalu banyak bahas film ini karena gue pengen nonton dengan informasi yang seminim mungkin ya. Tapi secara rating ini salah satu yang tertinggi. Terus selanjutnya ada Zone of Interest. Balik lagi nggak banyak juga yang bisa gue bahas. Karena gue mencoba untuk akan nonton dengan informasi yang sangat minim. Biar pas nonton surprise gitu. Tapi balik lagi gue rasa ini kayaknya bukan kandidat yang akan menang sih kalau menurut gue. Dan itu aja 10 nominasinya. Yang udah gue tonton tuh ada Anatomy, terus Barbie, Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Past Lives. Ada 6 ya dari 10. Tapi dari 6 itu semua yang menurut gue paling gue suka banget itu Past Lives sih. Karena buat gue relate aja dari film itu. Dan kemungkinan menang menurut gue ya kayaknya Oppenheimer atau Past Lives ya. Atau Poor Things gitu walaupun gue sendiri pengen Past Life yang menang. Jadi itu aja sih opini singkat gue mengenai nominasi Oscar 2024. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.